yang sedang bergulir. Yang pertama, permasalahan Pokir dan BOP DPRD Kabupaten Garut sampai dengan hari ini belum tuntas, belum ada yang ditentukan sebagai tersangka. Sementara proses sudah bergulir selama kurang lebih 1 tahun. Untuk itu kami mendorong agar Kejaksaan Negeri melalui yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Garut segera menindaklanjuti dengan tuntas permasalahan tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan dugaan-dugaan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para oknum bandar dan pengusaha penyedia pada Kabupaten Garut, khususnya untuk kasus Pasar Leles. Pasar Leles sudah 3 tahun Pak Kajari, ini kan tidak tuntas. Kasihan masyarakat berdagang di alun-alun, semrawut, sempit, padahal itu sudah merupakan hak bagi mereka untuk mendapatkan kios yang layak sebagai kegiatan usaha warga masyarakat Kabupaten Garut, khususnya Kecamatan Leles. Kami mendorong agar Pak Kajari mendorong Pak Kajati di Bandung beserta seluruh jajaran untuk segera menuntaskan kasus tersebut agar pembangunan Leles, Pasar Leles segera dapat direalisasikan dan dapat dinikmati oleh masyarakat Garut. Selain itu, ada beberapa permasalahan yang sedang bergulir dalam rangka penegakan hukum di Kabupaten Garut. Di antaranya kasus-kasus jual beli, dugaan jual beli kios pasar Wanaraja, kios pasar Samarang. Itu kan barang gratis dari pemerintah untuk membantu masyarakat. Yang terjadi apa? Oknum-oknum ASN, oknum-oknum pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut melakukan praktik penjualan kepada para pedagang, sehingga yang seharusnya gratis mereka harus mengadakan uang 200 sampai dengan 300 juta untuk mendapatkan kios. Kami mendorong Pak Kajari segera menertibkan program-program pembangunan pasar agar tidak dilanggar oleh para oknum yang merugikan keuangan negara dan keuangan rakyat. Jangan sampai masyarakat dalam keadaan yang sangat sulit saat ini dibebankan dengan permasalahan-permasalahan yang tidak semestinya. Untuk itu kami mendorong Pak Kajari beserta seluruh jajaran di zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, menindaklanjut permasalahan pasar sampai dengan tuntas. Kemudian yang ketiga, Pak Kajari dan seluruh jajaran kami 11 organisasi LSM, OKP, Ormas yang ada di Kabupaten Garut mendorong adanya proses penyelidikan dan proses penyidikan terhadap proyek-proyek mangkrak di Kabupaten Garut yang diduga didasari dan dilatar belakangi oleh adanya jual beli proyek, pemotongan anggaran karena kewajiban atau komisi. Maka kita mengusut tuntas siapakah para pelaku yang menjual belikan proyek tersebut, siapa yang menerima gratifikasi atas uang kewajiban atau komitmen fee dari para pengusaha yang menyebabkan berkurangnya anggaran dan tidak selesainya proyek. Pasar Leles, gedung UMKM dan koperasi Kabupaten Garut, ini merupakan salah satu contoh mangkraknya proyek-proyek. Selain sarana olahraga yang ada di depan kita, sarana olahraga ini juga proyek mangkrak, Pak. Perlu kita ketahui, sudah ada tersangka, bahkan sudah ada terpidana dalam kasus SOR ini. Untuk itu kita mendorong pemerintah Kabupaten Garut dan aparat penegak hukum, wabil khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Garut, untuk mengusut tuntas setiap pelaporan, setiap permasalahan, melakukan investigasi sampai dengan tuntas tentang dugaan-dugaan jual beli proyek di Kabupaten Garut yang didominasi oleh para bandar anggaran. Untuk itu kami semua dari 11 lembaga yang sama-sama hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kawan-kawan dari Gerakan Masyarakat Bersatu GMB di bawah pimpinan Pak Ade sudah hadir bersama kita. Kawan-kawan dari GBR di bawah pimpinan Pak Hilman sudah sama-sama dengan kita. Kawan-kawan dari Garis pimpinan Cengiwa, kawan-kawan dari Sorat Lintar pimpinan Pak Nurdin, kawan-kawan dari GEPAS pimpinan Pak Jajang, kawan-kawan dari Kobra pimpinan Pak Koha, kawan-kawan dari GPI pimpinan Pak Coki, kawan-kawan dari GNH pimpinan Pak Rino, kawan-kawan dari Salah pimpinan Taufik, dan saya sendiri selaku penanggung jawab aksi.
mewakili Korps Brigade Rakyat dan Brigade Rakyat Kabupaten Garut menolak keras adanya pengaturan APBD Kabupaten Garut yang dikuasai oleh para bandar anggaran, baik anggota dewan maupun anggota eksekutif, bekerja sama dengan para bandar anggaran, para pengusaha besar yang setiap tahun menguasai anggaran ratusan paket satu orang. Sementara masyarakat Garut tidak mendapatkan partisipasi, tidak mendapatkan kesempatan dalam rangka pembangunan secara aktif di Kabupaten Garut. Untuk itu kami mendorong, apabila ada pelaporan dari masyarakat terkait jual beli proyek, terkait pengaturan anggaran APBD Kabupaten Garut yang diduga ada perbuatan-perbuatan korupsi dan nepotisme, ada perbuatan-perbuatan melawan hukum, kita mendesak pemerintah Kabupaten Garut dan Kejaksaan Negeri mengusut tuntas sampai dengan terjadinya beberapa orang tersangka, sampai terjadi beberapa orang yang mendapatkan hukuman setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, apabila tahun 2021 kami masih mendengar, kami masih melihat ada praktik-praktik jual beli proyek, akan kami laporkan langsung kepada Presiden bahwa di Garut pemerintah dan aparat penegak hukum tidak sanggup menertibkan masalah ini. Setuju kawan-kawan? Kita akan langsung laporkan ke pemerintah pusat, kita akan langsung laporkan kepada Presiden. Betapa Presiden sedang pusing memikirkan bagaimana nasib rakyat ini, sementara para cukong anggaran, oknum-oknum ASN dan pejabat mempermainkan APBD Garut sebesar 4,5 triliun untuk kepentingan perut mereka. Kita akan laporkan langsung ke hadapan Pak Presiden. Kalau 2021 kami masih mendengar, kami masih melihat adanya praktik-praktik jual beli anggaran, akan kami laporkan langsung ke hadapan Presiden agar di Garut terjadi tsunami politik. Tidak ada lagi pemadam kebakaran yang sanggup menghentikan APH. Saat ini kan terkenal, kalau ada kasus yang dilaporkan baik ke pihak kepolisian maupun kejaksaan, selalu ada pemadam kebakaran yang melakukan mediasi. Di Garut itu seperti itu. Maka kalau 2021 masih terjadi hal seperti itu, kita akan sampaikan langsung ke hadapan Bapak Presiden agar ditindak lanjut secara tegas dan tuntas. Setuju kawan-kawan?